Haikal Hasan berikut ini untuk Anda. Pemirsa, Idul Fitri selalu menjadi momentum meningkatnya konsumsi masyarakat. Di tengah peningkatan dari mulai produk makanan, produk minuman, bahkan produk kebutuhan sehari-hari masyarakat, tentunya jaminan produk halal menjadi perhatian penting bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Lantas bagaimana pemerintah benar-benar memperhatikan dan juga menjamin bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya sekaligus mendorong para pelaku usaha maupun UMKM memiliki sertifikasi halal. Dan untuk mendapatkan jawabannya, saya akan langsung saja mengajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Penyelenggara Badan Jaminan Produk Halal. Sudah ada Babe Haikal, yakni Haikal Hasan. Babe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minta wa minkum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini kan sepertinya tahun kedua Babe mengemban tugas sebagai kepala badan begitu ya di Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebetulnya saya ingin tahu, ingin memberikan informasi juga kepada pemirsa. Sebetulnya ada nggak sih perbedaan dari kebiasaan Babe sebelum menjabat sebagai pejabat dan juga setelah menjadi pejabat dalam momentum Idul Fitri, Babe? Kalau ditanya ada nggak perbedaan, tentu ada. Adanya itu kalau hari H-nya itu, ya orang-orang tetangga, orang-orang kampung tengah, Condet tempat saya dan Tenabang itu datanglah begitu. Biasa kan kalau lebaran anak kecil kan, saweran kan, gitu kan. Terus ketupat, kue. Kayaknya kita gitu. juga perlu datang ya. Nah, semenjak jadi pejabat gini ya, kalau hari pertama pasti sama Bapak Presiden kan. Oh iya, betul. Setelah pulang, untuk informasi, kantor halal tuh nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup seperti hari ini ya. Nggak akan pernah tutup, sebab kita melayani, kita bergilir, kita gantian. Walau hari Sabtu, walau hari Minggu, tetap aja kita kerja. Di mall, periksa semua restoran, kafe, dan semuanya kan juga kerja juga. Itu saya canangkan sama semua teman-teman. Setiap hari Sabtu, Minggu, misalnya mau ke mall, ada targetnya. Minimal 10 mall yang ditanyain, udah halal belum? Minimal 10 mall, banyak juga ya Babe. Nah Babe, kalau Babe bilang setiap harinya kantor dari Produk Halal ini tidak akan pernah tutup, artinya Babe nanti pas lagi Idul Fitri kayak gini mudik atau enggak sebenarnya? Saya mudik. Mudiknya kemana Babe? Tanah Abang. Mudiknya ke Tanah Abang, pemirsa, lumayan kurang jauh ya Babe. Oke, nah Babe, tapi ini menarik sebetulnya karena kita lagi kebetulan main juga di kantor BPJPH begitu ya. Ini sebetulnya ada apa nih di belakang sini nih? Ini saya buat milestone sejak dari ujung tuh 22 Oktober 2024. Saya bersama Bapak pelantikan sampai Desember yang terakhir. Jadi ntar akan berlanjut terus, ntar akan akan berganti terus, akan kita buat milestone model lain sampai dengan hari terakhir lah begitu. Wah, ini selama 5 tahun. Nah, selain dari itu Babe, ini kalau kita berbicara pemirsa terkait dengan yang tidak bisa kemudian disisihkan juga adalah terkait dengan kuliner Babe. Biasanya kuliner pada saat Hari Raya Idul Fitri. Babe kesukaannya apa nih? Karena saya tahu Babe orang Betawi. Babe lebih pilih dodol Betawi atau opor sayur nih kira-kira? Dodol aja deh. Dodol aja. Udah gemuk. Tapi biasanya kalau di rumah Babe asinan. Asinan Betawi. Asinan condet top. Asinan condet. Laboratorium kita. Oh iya, laboratoriumnya. Dari ujung tuh ke sana. Iya. Disinilah kita memproses. Disinilah kita menjamin bahwa makanan yang beredar, minuman, obat, kosmetik telah memenuhi standar kehalalan. Oke. Di sini berarti prosesnya sebetulnya juga sangat panjang sekali pasti ya Babe ya? Oh iya dong, kita ya bertanggung jawab ini bukan cuma kepada Pak Presiden, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, betul. Ini ruangan saya yang nggak pernah rapi, berantakan. Dan hari ini pemirsa kita ngacak-ngacak ruangan Babe juga. Yuk. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang kerja Babe Haikal. Babe, tadi kita sudah bahas soal tradisi Babe ya, kebiasaan Babe kalau lagi di Hari Raya Idul Fitri. Tapi saya belum puas nih, masih mau mengulik soal makanan, kuliner gitu ya. Kalau di rumah Babe biasanya disajiinnya apa aja nih Be? Di tempat saya itu saya selalu menyajikan
ketupat gitu loh. Jadi masak ketupat banyak. Jadi yang datang ke rumah walaupun cuma sebentar, icip-icip jadi udah kepet ketupat. Oke. Dan ketupatnya itu biasanya kalau orang Betawi itu bukan labu ya, Apa tuh? payak ya. Gitu, payak yang diparut. Itu lebih enak, lebih kerekes-kerekes ya, kerekes dimakannya gitu ya. Nah, itu lebih enak gitu. Oke, baik. Nah, tapi ngomongin Abis ini ke rumah. Habis ini ke rumah Babe ya kita ya. Boleh Babe. Nah, warung-warung itu kan ini banyak sekali produk-produk makanannya. Kira-kira bagaimana sih Babe dari BPJPH ini mastiin bahwa produk makanan, minuman yang ada di seluruh Indonesia yang sudah beredar begitu ya, ini benar-benar terjamin kehalalannya, sebetulnya kayak gimana jaminannya? Nah, begini. Jadi ini harus peran serta semua masyarakat, semua pemirsa ya, pemirsa. Wih. Pemirsa. Cakep. Saya himbau kalau mau lihat atau masuk atau makan di dalam restoran, kafe, lihat ada logo halalnya enggak. Oke. Kalau ada logo halalnya berarti di situ kami sudah datang, kami sudah cek, kami sudah bawa ke laboratorium dan kami jamin kehalalannya. Gitu. Kalau nggak ada logo halalnya, wah meneketeh ya. Kita belum cek, kita belum periksa, begitu. Jadi ya sebagai himbauan, sebagai untuk menjalankan undang-undang, masyarakat harus turut serta, carilah kafe, restoran yang sudah berlogo halal. Oke, kalau sudah berlogo halal, pemirsa, itu sudah pasti dipastikan begitu ya? Yep. Itu sudah didatangi oleh BPJPH. Betul. Betul, oke. Nah, tapi kalau untuk produk yang beredar tanpa label halal, itu memang sebetulnya di Indonesia pun masih diperbolehkan saja begitu ya, Babe ya? Tidak lagi di Oktober 2026 yang akan datang. Oke. Jadi semua, saya bacakan undang-undangnya, itu ada di pasal di Undang 33 2014, ada di PP 42 2024, menyatakan bahwa barang dalam hal ini produk dalam hal ini makanan, minuman, obat, kosmetik gitu ya, dan barang gunaan lainnya. Produk yang beredar di Indonesia diperjualbelikan, didistribusikan, diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Oke. Nah, poin 2-nya untuk produk-produk yang tidak halal ya, dan kata-kata halal juga dijelaskan juga bahwa MUI, ada MUI di sana. Berarti yang tidak halal ini dikecualikan dari ayat 1. Ayat 3-nya menyatakan produk-produk yang non halal wajib diberi keterangan non halal. Jadi clear. Yeah. Kenapa begini? Ya karena untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Betul. Begitu. Nah, artinya memang ketika ada produk yang tidak halal, pemirsa, itu pun akan dicantumkan label tidak halal, sehingga non-halal. ini pun sehingga memang ini pun memudahkan begitu ya bagi masyarakat maupun konsumen ketika melihat ada produk-produk yang tidak halal, itu menjadi keputusan balik lagi ya. Yes. Keputusannya nanti. Dan tapi memang mengenai kata-katanya tidak halal, non halal atau non-halal. logo atau warna atau barcode sedang kita bahas ulang. Oke. Ya. Berarti itu belum keluar ya, belum pasti ya? Di Oktober akan ada kepastian nanti bagaimana cara membedakan gitu ya. Oke, nah ini update-nya nih. Nanti kita tunggu ya pada Oktober. Nah, kalau kita bergeser, karena kan banyak sekali, mungkin saja salah satu dari produk yang belum memiliki label halal tersebut seperti yang tadi Babe sampaikan, ini adalah produk-produk UMKM, para pemilik pelaku usaha kecil begitu ya. Sebetulnya gimana sih Babe agar prosesnya mudah, mereka memiliki sertifikasi halal? Nah, bagus, cakep pertanyaannya. Untuk UMKM itu kita gratiskan. Dan saya jamin 1 kali 24 jam untuk self declare ya, yang kategori self declare dia halal. 1 kali 24 jam mendapatkan sertifikat halal dan jelas tercatat semua rapi. Nama, NIB, KTP, apa segala macam rapi. Sebenarnya kan negara kan mengatur dengan rapi suasana seperti ini gitu. Jadi nggak liar begitu loh. Nah, untuk yang UMKM yang menengah itu biayanya 230.000 untuk dia yang self declare mandiri. Hanya 230.000 rupiah. Dalam arti mandiri kalau kuota sudah habis dan yang gratis itu sudah habis karena gratis terbatas ya. Berapa tuh? 1.350.000 pengusaha. Oke, biasanya itu terpakai bisa tergunakan dalam waktu berapa? Dalam waktu 6 bulan juga udah habis. Oh, iya. Di atasnya lagi 5 juta. Dan yang paling besar, paling tinggi, ya seperti perusahaan sebesar Indofood, Mayora, Unilever, dan sebagainya gitu. Itu kan udah
raksasa gitu ya. Itu 12.500.000. Oke. Masa sih beromset triliun 12 juta keberatan? Iya. Dan sampai saat ini nggak ada yang keberatan. Iya. Semua tetap proses dengan baik. Begitu. Saya datangi kok pabrik-pabriknya kok. Tapi artinya memang sebetulnya dari prosedur yang tadi disampaikan oleh Babe begitu ya, ini sebetulnya tidak sama sekali untuk mempersulit begitu ya bagi para UMKM. Lebih cepat hari ini. Pelaku usaha, lebih mudah. Ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya nggak sih, Be? Contohnya adalah angka yang menunjukkan. Tahun sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya malah cuma 400.000 sertifikat setahun. Naiklah ke 600.000 sertifikat setahun. Ya Alhamdulillah di tangan kita sekarang udah menjadi 3.500.000 per tahun. Oke, wah. Lompat. Nah, berarti ini berlanjut pada pertanyaan sebelumnya. Kalau terlihat dari angka, lantas target ambisius. Ini kan Indonesia punya target B, jadi pusat industri halal dunia. Yes. Wah, ini tuh ambisius banget ini. Tapi kayaknya Babe optimis sih pemirsa. Nah, kalau dari momentum Idul Fitri, kita berbicara Idul Fitri begitu ya, identik dengan ekonomi syariah juga. Jadi gimana BPJPH ini bisa kemudian memanfaatkan momen ini untuk memperkuat ekosistem halal nasional sebelum mendunia? Begini, saya sering mendapatkan kritikan, mau ngapain bicara dunia, dalam negeri dulu beresin, gitu kan? Mau ngapain bicara dunia, dalam negeri dulu beresin. Terus gimana Babe jawabnya? Jawabnya adalah, emang dalam negeri belum beres. Oke. Emang nggak boleh kita langsung setelah beres ini kita menyampaikan ke dunia bahwa pusat halal dunia itu di sini. Buktinya dalam acara H20 kemarin di Afrika yang dihadiri lebih daripada 60 negara, saya ditunjuk kok sebagai presiden internasional halal standar. Oke. Gitu loh. Nah, artinya apa? Sudah memberikan kepercayaan. Dalam negeri ya gini ya pemirsa, sampai kapanpun produk baru itu bakal muncul. Iya. Perusahaan-perusahaan besar yang saya sebutkan itu every single week keluar produk baru. Jadi kok nggak beres-beres? Lah emang selama lo makan juga nggak beres gitu kan? Selama lo minum juga nggak beres gitu kan? Kosmetik tiap minggu keluar produk baru. Iya betul. Tuh dari BPOM kami kan kerjasama terus erat sekali kami dengan BPOM ya Pak Prof Taruna Ikrar ya. Tiap saat kita komunikasi. Berapa produk yang baru terdaftar tiap hari coba? Terus saja ada. Terus gimana? Ya tiap hari kita proses. Kapan selesainya? Ya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Nggak akan. Selama kita makan dan minum, selama itu juga kita terus berproses masalah halal. Nah, terkait dengan produk impor, ini kan kita juga menjelang Idul Fitri, bahkan banyak sekali sebetulnya produk-produk impor, meskipun di luar Idul Fitri ya Babe, seperti yang kita bahas sebelumnya, sebelum kita tayang begitu ya. Tadi Babe sempat tanyakan, yang saya pertanyakan adalah produk impor yang dari Amerika Serikat ketika dia masuk ke Indonesia begitu ya. Bener nggak sih gitu kan, kalau misalnya produknya itu memang tidak ada label halal dan diperbolehkan masuk. Jadi penjelasan utuhnya sebenarnya gimana nih Babe? Utuhnya, I guarantee you tidak akan terjadi. Mengapa saya yakin seperti itu? Saya ikut dalam negosiasi itu. Ya, di sana ada perwakilan kita, ada Ivanka, ada AHF, ada ISA, ada HTO, ada ISWA. 5 itu perwakilan kita dan kita udah datengin, 5-5-nya udah kita datengin. Udah kita cek, udah kita periksa, udah kita comply dengan aturan kita. Owner-ownernya semua saya kenal. Tiap saat berkomunikasi. Menjamin mereka produk yang keluar dari mereka itu halal. Jadi Amerika juga nggak bodoh. Kalau dia berani masuk tanpa logo halal, pertanyaan saya, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli di sini. Kalau mungkin 10% saja gitu loh. Iya. Tambah beberapa persen orang yang nggak peduli. Tapi kita semua peduli makanan kita. Pertanyaan selanjutnya Babe, itu kan jauh Babe di Amerika sana begitu. Nah tapi sebelumnya yang dilihat ataupun kemudian diaudit seperti Babe bilang, itu tuh sebetulnya dari sisi kualitasnya, kesehatannya kah, higienisitasnya kah, atau seperti apa? Itu dia. Atau semuanya nih? Jadi nyambung dengan apa yang saya katakan barusan. Halal itu bukan hanya tidak mengandung no pork, no alcohol, no lard, bukan. Tapi higienitasnya juga, prosesnya juga, sumbernya juga, kualitasnya juga, deliverynya juga. Jadi halalan thayyiban satu paket, halal lagi pula baik satu paket. Nah, apa yang kita lakukan? Surveillance. Kita sering ada jadwal-jadwal tertentu untuk selalu mengecek. Nah, ada jadwalnya pemirsa. Jadi nggak hanya satu kali cek saja ya? Tanggal 13 April ada undangan lagi ke Amerika dan
kemungkinan 5-5-nya kita kunjungi. Untuk bisa mengecek lembaga sertifikasi halal tersebut. Artinya ini sebuah proses yang ada atau tidak ada resiprokal, ada atau tidak ada perjanjian dengan Amerika, tetap kita jalankan. Tetap kita jalankan. Bukan cuma sama Amerika. Jadi kenapa jadi heboh begini? Karena salah kaprah, salah tafsir, salah baca, salah ngerti dari isi itu. Tahu nggak MRAP itu apa? Mutual Recognition Agreement yang justru memperkuat tata kelola halal global. Kenapa? Ini kedaulatan regulasi Indonesia kok. Dan bukan cuma sama Amerika, sama semua negara kita terapkan itu. Semua masuk dengan logo halal atau non halal, semua diperiksa oleh lembaga yang sudah MRA dengan kita. Kita melakukan sama. No worry. Jaminannya bro. We trust you ya Babe. Yes of course. Oke. Nah ini kalau tadi berbicara dengan dari lembaga sertifikasi halal yang ada di Amerika, ini sudah terjamin juga begitu oleh BPJPH begitu. Nah tapi kalau ngawasin luas begitu ya di sektor lainnya nih Babe, kira-kira selain makanan minuman, sertifikasi halal kan ini juga sudah mencangkup kosmetik. Tadi Babe sudah sampaikan obat-obatan sampai dengan produk gaya hidup, gaya hidup ini. Jadi kesiapan dari BPJPH untuk memperluas pengawasan di sektor-sektor lain ini seperti apa, Babe? Kesiapannya sebenarnya sejak 2024 lalu, bahkan sebelumnya. Namun di 2024 ada postpone, ada penundaan untuk berlaku 2026. Oke. Sehingga dalam 2 tahun ini kita lakukan persiapan. Persiapannya seperti apa? Pengetatan. Produk yang masuk berupa kosmetik kita perlakukan khusus. Apalagi semua produsen pengekspor, pengimpor, ya, urusan marketing, urusan kosmetik, itu kita kumpulin, kita kasih pengarahan. Dengan Perkosmi kita akan terus menjalin hubungan dan sampai selamat itu tetap terus komunikasi, dan mereka hadir satu persatu mewakili perusahaan masing-masing ke tempat kami untuk audiensi dengan penjelasan harus seperti apa. Sehingga kosmetik yang value-nya lebih besar, ragamnya juga lebih besar, rupiah harganya juga lebih besar, lebih tertib lagi. Itu buat tentu pendapatan kita gitu ya. Nah ini tapi kalau kita lihat sepertinya ada saja begitu ya Babe ya, kenakalan dari pada prakteknya produk-produk yang kemudian beredar di pasaran tanpa sertifikasi halal atau bahkan dipalsukan. Nah yang dipalsukan ini, pihak-pihak yang bermain nakal ini strateginya gimana kalau dari BPJPH? Baik. Pertama, produk yang dikategorikan masuk atau beredar tanpa logo halal dan tanpa logo non halal, bahkan tanpa PRT, tanpa BPOM dan sebagainya, tentu ini produk ilegal. Karena itu betul-betul melanggar undang-undang yang kita buat sendiri. Dan nggak mungkin kita menginjak-injak kedaulatan kita demi memenuhi segelintir, nggak mungkin. Itu bukan NKRI lah gitu ya. Nah itu berarti pelanggaran. Pelanggaran ini kita nggak bisa tindak. Nggak bisa tindak. Yang bisa kita lakukan melapor pada polisi. Iya. Karena udah pidana itu. Iya betul. Ya. Apalagi penipuan gitu ya. Ingredientnya apa, faktanya apa, penipuan itu. Dalam waktu dekat pernah ada kasus yang ditemukan? Ada. Dan berita satu pun meliput. Ketika barang sudah ada logo halal beredar, kita lagi urus cross check, kita selalu cross check ya. Kita selalu cross check. Ternyata mengandung porsin. Kita panggil, kita minta penjelasan gitu loh. Kalau umpamanya udah jelas, ya berarti clear. Kalau belum, proses hukum. Kita proses seperti itu. Oke, berarti memang koordinasinya juga bersama dengan lintas kementerian ini juga. 9 kementerian, Cah. Harus ketat juga ya. 9 kementerian halal ini. Orang-orang bilang udah Kemenko halal gitu. Tapi sulit nggak sih Babe koordinasi dengan 9 kementerian ini? Banyak sekali lah ini Babe. Iya, kesehatan misalnya. Berarti kan semua obat mesti halal. Iya. Segala macam vaksin juga kita mesti terlibat. Itu halal begitu. Itu Kementerian Kesehatan. Pariwisata misalnya. Pariwisata ya destinasi halal, Muslim friendly. Ya kalau nggak libatkan kita siapa? Ya mesti kita yang mesti turun. Walaupun itu judulnya Kementerian Pariwisata, yang turun dalam melakukan proses pengecekan toko-toko itu semua kan kita. Kementerian Perdagangan, yang tadi saya ceritakan itu barang-barang yang masuk. Kementerian Kementan, Pertanian, segala macam produk yang masuk dari luar negeri kan Kementan juga terlibat. Nah itu
kita berkoordinasi dengan Kementan. Oke. Jadi Ya. sebenarnya cakupannya sangat luas sekali begitu ya, apalagi Dan jangan lupa koordinasi. Badan Gizi Nasional. Ah. Itu yang paling kita awasi. Sebab makanan anak-anak itu mesti bergizi dan sehat dan halal. Dan halal. Sekarang saya balik. Halal dan bergizi. Kenapa? Karena lagu Indonesia Raya. Kenapa tuh? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa jiwa itu dan dengan makanan yang sehat, dengan makanan yang halal. Banyak orang hebat, orang kuat, orang gagah, tapi korup. Hmm. Ini bukan buat Indonesia Raya, buat lo Iya. sama keluarga lo. Nah. Istilahnya gitu, Keras loh, kayak Pemirsa. gitu, keras, kurang ajar gitu kan. Iya. Dia korupsi, memperkaya diri dan keluarga. Orangnya gagah begitu, jiwanya, rapuh dalam jiwanya. Kenapa? Rapuh dalam jiwa. Dia nggak mampu membedakan mana miliknya, mana bukan miliknya. Dan itu harus bersumber dari kehalalan itu juga. Dalam ajaran agama kita kan diajarkan bahwa ketika kita memilih makanan yang halal, dalam arti makanan yang nggak dilarang oleh Tuhan, itu akan membuat semuanya itu terpancarkan ke jiwa, ke raganya Iya. gitu loh. Kalau berbicara tadi, Babe kan udah sempat menyinggung soal Badan Gizi Nasional begitu ya. Nah sejauh ini sebetulnya kerjasama bersama dengan Badan Gizi Nasional secara prosedurnya tuh seperti apa, Babe? Semua kepala dapur se-Indonesia yang ada di SPPG yang mengelola itu wajib mengikuti pelatihan dari kami. Semua kepala dapur. Artinya semua kepala dapur itu adalah penyelia halal. Oke, baik. Berarti itu memang tanggung jawabnya betul-betul ada di tangan kepala masing-masing satuan pemenuhan gizi begitu Yes, ya, betul, yang betul sekali. perlu memperhatikan juga. Nah, ini juga kita perlu membahas terkait dengan literasi. Babe sebetulnya kan bisa jadi ini momentum Idul Fitri menjadi momentum untuk kita mengedukasi masyarakat juga begitu ya. Upaya BPJPH untuk meningkatkan literasi halal. Literasi halal ini biar masyarakat ini tidak hanya melihat labelnya saja begitu ya, tapi juga memahami prosesnya harusnya seperti apa, Babe? Baik, masyarakat harus ikut terjun, gemar, mau mencari. Di TikTok, di setiap daerah pasti ada halal. Halal Aceh, halal Papua, halal Sumatera, halal Jambi, halal Palembang, halal Bengkulu, halal Jabar, halal Bandung, halal Garut. Ada semua. 512 titik. Kita punya website itu dan silahkan akses. Untuk globalnya kita ada Halal Max. Masuk ke Halal Max, Anda akan dapat proses gimana kalau mau mengajukan sebagai pengusaha. Iya. Gimana kalau lihat resto-resto yang halal yang mana saja. Babe, ini juga menarik nih kalau kita lihat Babe bersama dengan Badan ini juga kan memiliki ambisi yang sangat tinggi begitu ya untuk menjadi halal dunia. Ya. Indonesia juga punya potensi pasar halal terbesar di dunia. Nah, seberapa besar sebetulnya Babe bisa menjelaskan kepada terutama adalah pelaku usaha begitu ya yang bisa memanfaatkan sistem ini begitu. Peluang ekonominya, jaminan produk halal berjalan dengan optimal. Ini seperti apa, Babe? Begini, ada 60 juta pengusaha Indonesia. Itu semua level. Menurut Ica, berapa persen yang sudah halal? Sekitar 20 mungkin? 20%? 20%. Itu berarti cuma 12 juta. 12 juta. Kita baru belum kita 3 juta belum. Wah, 3 juta 3 juta belum, berarti 3, sekian persen ya. 3% aja baru segitu gitu loh. Iya. Terus apa artinya angka ini? Terus yang dari 60 kalau cuma 3 juta berarti ada 57 juta pengusaha belum halal gitu? Ya enggak juga. Gapnya Jawabannya sangat- tidak tertib halal. Tidak tertib halal. Iya, itu kata yang tepat sih. Kalau mereka tertib halal, apa yang kamu tanya tadi terjawab semua. Ekonomi tumbuh, barang kita diterima di luar negeri, ekspor kita meningkat, kita jadi juragan halal, jadi pendekar halal dunia. Kenapa? Karena paling banyak halal di sini. Betul. Itu loh masalahnya. Dan saya terima kasih kepada Berita Satu Top. Ini bagian daripada literasi, bagian daripada sosialisasi gitu loh. Bayangkan kalau yang kamu bilang 20% aja, 12 juta aja. Gini ya, sekarang saya kasih angkanya. Misalnya ditanya, dari 3% itu terjadi transaksi halal berapa rupiah gitu kan? 680 triliun. Wow. Dalam 3% saja bahkan itu ya? Itu dia. 680 triliun.
transaksi ya, cuma dari 3%. Iya. Kalau yang kamu bilang tadi 20% berarti 12 juta. Wow, kan kali 4. Iya, tidak terbayang ya. 7 kali 4 kan bisa jadi 2.500 triliun. Nah, itu kan huge number gitu loh. Angka yang sangat besar beredar di masyarakat dari urusan halal. Yang paling hebat itu adalah ketika semakin banyak halal, semakin bisa kita mengekspor ke luar negeri. Karena luar negeri itu maunya halal hari gini. Meskipun di Eropa sana, Babe? Of course, justru Eropa mengatakan elite food. Kalau nggak halal nggak elite, kata orang Eropa. Beneran. Kenapa bisa jadi elite food halal ini? Karena memang prosesnya lebih higienis dan akhirnya lebih panjang dan ujungnya lebih mahal. Terjamin ya, Be? Saya mesti katakan apa seadanya, memang lebih mahal karena memang prosesnya lebih terjamin, lebih lama gitu loh. Nah, mari kita usahakan halal itu menjadi elite food gitu ya. Gitu. Babe, Lifestyle, oke baik. Nah, Babe, ini terakhir karena kita dalam momentum Idul Fitri, Babe, saya ingin juga Babe memberikan pesan begitu ya, pesan dalam momentum Idul Fitri ini kepada pelaku usaha, kemudian juga masyarakat agar ekosistem halal di Indonesia ini semakin kuat dan juga terpercaya, Babe. Begini, kalau soal mutu proses, saya jamin. Oke. Berkualitas, non negotiable, halal. Mana bisa negosiasi halal? Ya? Mana bisa halal negosiasi? Udah Be, lolosin, babi cuma 10%. Gak ada ya Be? Mana bisa gitu? Begitu. Halal non negotiable. Itu saya jamin. Ya, ketat. Jadi kalau kita sudah menjamin kualitas ini, maka dari itu please trust sekarang berikutnya. Karena halal itu 3, transparansi, traceability, and trustability. Trust. Kalau trust, maka pengusaha yang belum punya sertifikat halal, proses dong. Karena undang-undang, yang sudah punya sertifikat halal, umumin dong, iklanin dong, sampein dong. Masuk ke website kami, masuk ke Halal Max, ya promosikan produk Anda di sana, sehingga orang pada tahu bahwa Anda sudah halal. Bagi masyarakat, taatlah dengan undang-undang. Ya, masuk kalau belum halal, Anda berhak menanyakan, ini udah halal belum Pak? Ini belum udah halal belum Bu? Sertifikat halalnya mana? Kok nggak dipasang logonya? Itu berhak menanyakan itu. Kalau itu terjadi, maka semuanya akan tertib halal dan Indonesia bisa mengatakan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Semuanya akan bisa tertib halal, Babe. Terakhir, jadi bagaimana caranya BPJPH ini bisa mengusahakan seluruhnya bisa tertib halal, Be, maupun juga ini menjadi momentum begitu ya Ramadan ini, kemudian juga Idul Fitri, strategi dari BPJPH buat memperkuat posisi Indonesia di ekosistem halal dunia. Sering saya sudah katakan di berbagai platform, di berbagai televisi bahwa strategi kami itu 4. Yang pertama regulasi. Kita harus perbaiki regulasinya di DPR. Ya, bersama teman-teman di Komisi 8 kami sedang rancang tahun 2026 ini. Artinya sejauh ini belum optimal kan? Belum optimal, masih berpihak kepada belum berpihak kepada semua gitulah. Ya, regulasi. Yang kedua, kolaborasi. Yang saya katakan tadi, kita terkait dengan 9 kementerian. Yang saya sebelum sebut tadi malah Kemendes. Ya kenapa? Karena kita minta 1 desa, 1 juleha. 1 juleha? Juru sembelih halal. Oh, 1 juleha, juru sembelih halal. Oke. 1 desa. Oke. Nah, itu soal kolaborasi. Yang ketiga sosialisasi. Sosialisasi itu halal bukan hanya mengurus agama saja. Halal itu not for Muslim only. Halal for all. Halal lifestyle. Halal is modern civilization. Halal is elite food. Halal is symbol of health, symbol of clean, symbol of quality. Itu halal semua. Oke. Itu sosialisasi. Yang terakhir, digitalisasi. Tanpa digitalisasi kita nggak akan bisa secepat ini. Kita lagi pelajarin bagaimana AI menerjemahkan sebuah makanan. Itu sedang kita pelajari. Wow, ada 4 strategi yang saat ini tengah didorong, tengah diperkuat oleh BPJPH untuk kemudian menuntaskan begitu bagi pihak-pihak yang tidak tertib halal. Terima kasih Babe atas informasi, pandangan, semuanya yang sudah dibagikan bersama dengan kami. Terima kasih sudah menerima keluarga Berita 1 di kantor Babe. Salam sehat selalu Babe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.
Demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan. Saya Anissa Fauzia atas nama seluruh yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, kami juga akan hadirkan perbincangan eksklusif bersama dengan Wakil Menteri Haji